Halo para pembelajar sukses. Sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu masalah atau problem. Kali ini kita akan membahas mengenai apakah itu creative problem solving. Jadi problemnya sudah dibahas, masalah sudah dibahas, creative problem solvingnya baru kita akan bahas sekarang. Baik, apa sebetulnya definisi creative problem solving ya? Banyak juga nih definisi gitu ya. Yang saya gunakan saat ini adalah yang saya yakini lebih mungkin atau lebih applicable bisa kita pakai di perusahaan atau di pekerjaan kita. Definisinya adalah kemampuan untuk mencari informasi, menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan, kemudian mempertimbangkan alternatif tersebut berkaitan dengan hasil yang akan dicapai, dan pada akhirnya melakukan suatu tindakan yang tepat. Nah, ini ya runut banget gitu ya. Ini ya definisinya. Ya, di sini definisi ini saya ambil dari sumbernya adalah website www.The Invisible Mentor. Nah, jadi definisinya dari creative problem solving adalah dimulai dari mengumpulkan informasi, menganalisa situasinya seperti apa sih saat ini gitu ya. Kemudian masalahnya apa saja gitu ya. Masalahnya apa saja, kemudian baru kita tentukan masalah yang ingin kita address, yang ingin kita tinjau gitu ya, yang ingin kita analisakan dan yang ingin kita selesaikan gitu ya. Nah, kemudian kita bahaslah alternatif solusinya. Nah, disinilah proses kreativitas itu terjadi pada saat kita memikirkan alternatif solusi. Dari beberapa alternatif tersebut dipilihlah yang mana saja yang menurut kita solusi yang paling mungkin diaplikasikan ya, sehingga kita melakukan tindakan, action dan mendapatkan hasil. Nah, itu adalah yang disebut creative problem solving gitu ya. Dan ternyata creative problem solving tersebut ada breakdown-nya lagi gitu ya, yaitu ada yang disebut structured approach yang paling atas ini. Kemudian di tengah innovative approach. Yang paling bawah itu adalah improve situation. Gitu ya. Apa ini structured approach gitu ya? Creative problem solving yang namanya structured approach atau pendekatan terstruktur. Gitu ya. Ini adalah pendekatan sistematis yang mengidentifikasi ke solusi yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu problem yang kompleks. Karena problemnya kompleks, maka pendekatannya harus benar-benar terstruktur, gitu ya. Dan bisa jadi problem yang kompleks tersebut harus dicacah-cacah lagi nih, sehingga menjadi bagian-bagian yang bisa di-manage dengan lebih baik, gitu ya. Nah, yang tengah tadi innovative approach, gitu ya. Innovative approach itu apa? Suatu pendekatan yang tidak terlalu sistematis gitu ya. Biasanya dilakukan secara trial and error gitu ya. Trial and error. Dan ini sangat cocok dipakai untuk jenis problem yang antara simple ke kompleks. Jadi nggak kompleks banget gitu ya, simple sampai ke mendekati kompleks. Jadi di antara inilah, di antara simple dan kompleks gitu ya. Jadi masih bisa dilakukan secara trial and error. Ya, karena biasanya problem yang mungkin gitu kan, problem-problem yang simple ke kompleks itu waktu untuk penyelesaiannya juga nggak lama dan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga bisa dilakukan secara trial and error-nya gitu. Yang terakhir adalah improve situation. Improve situation itu adalah jenis creative problem solving yang pendekatannya simple banget sih sebetulnya. Perlu ide-ide kreatif yang simple saja dia sudah bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi ini cocok sekali ya, improve situation ini cocok untuk problem yang simple aja gitu. Di sesi video berikutnya kita akan masuk ke modul kedua, yaitu langkah-langkah dalam proses creative problem solving. Semoga sesi apa itu creative problem solving ini dapat berguna bagi Anda untuk membuat diri Anda jauh lebih baik. Hanya di Corpora e-Learning, belajar bisa di mana saja dan kapan saja.